Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, saya presentasi dulu, saya absensi dulu kehadiran kalian semuanya. Kelas ini ada 10 anak, sedangkan yang hadir sekarang sudah lengkap? Lengkap, Bapak. Lengkap ya, berarti sudah hadir semua. Anggi, kemarin sempat sakit, sudah sehat Anggi? Ya? Sudah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum kita membahas tentang materi ini, bagaimana kesiapan kalian untuk pelajaran hari ini? Apa sudah siap? Ya, Bapak. Doa dulu, Pak. Oh ya, mari kita sebelum memulai pelajaran ini kita awali dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekalian, nanti setelah Pak Akmal ini menyampaikan materi, nanti kalian ditugaskan untuk diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, nanti kalian presentasikan masing-masing kelompok. Maka dari itu, untuk materi ini kalian pahami betul-betul, kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, iman kepada qada dan qadar. Dan judul tema babnya meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Jadi, kalau kita meyakini qada dan qadar, insya Allah jiwa kita akan menjadi tenang. Ya. Sebelumnya, Pak Akmal mau bertanya. Kalian pernah atau tidak tahu atau tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Apa pernah dengar sebelumnya? Belum. Qadar? Tidak, Pak. Qada dan qadar itu kan termasuk dari rukun iman. Ya, rukun iman yang keberapa? 1 ya, Pak. Rukun iman yang 1. Waduh, gimana ini dulu SD-nya ini? Ini rukun iman yang ke-6, Nak. Masa harus diulang lagi? Ya. Nilainya dulu C, Pak. Oh iya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi qada dan qadar ini adalah rukun iman yang ke-6. Iman itu apa sih? Ada yang tahu iman itu apa? Percaya. Alhamdulillah, pinter. Percaya, anak cantik, pinter. Jadi iman itu percaya. Percaya, yakin sepenuh hati. Ya. Diyakinkan dengan hati, dengan lisan, maupun dengan perbuatan. Perbuatannya, kalau kita yakin kepada iman kepada Allah, maka selalu beribadah kepada Allah. Terus, pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? Pernah nggak? Pernah, Pak. Sering, Apa? Bapak. Apa itu? Saya pengen juara 1, ternyata juara carry dewe, Pak. Oh, bagaimana kalian menghadapi situasi tersebut? Sewaktu tidak sesuai dengan harapan, sedih apa tidak? Nangis, Pak, saya depan rumah. Nangis, sedih ya. Maka dari itu, ini fungsinya untuk kita mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah supaya hati kita selalu tenang. Oke? Terus pertanyaan ketiga. Apa yang kalian rasakan ketika menerima keberhasilan atau kegagalan dalam hidup? Kalau berhasil bagaimana rasanya? Senang, Pak. Senang ya. Kalau gagal?
Senang juga, Pak. Senang. Iya, Senang. soalnya pasti ada hikmahnya itu, Pak, dari Allah Oh ya, Subhanahu wa ya. taala. Bagus, tandanya iman kepada qada dan qadar Allah kamu sudah anggap nilai 99% sudah. Bagus, bagus, bagus iman kamu. Karena Makasih, meskipun Pak. gagal, hati kamu tetap happy, tetap senang. Oke? Selanjutnya, memahami makna iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar itu ada arti secara bahasa, ada juga arti secara istilah. Saya bacakan saja. Qada itu artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Banyak ya macamnya ya, artinya ya. Tapi intinya keputusan Allah gitu saja sudah. Biar nggak terlalu pusing kalian. Untuk qadar arti secara bahasa itu ada ukuran, kepastian, anggap saja kepastian. Yang terpenting ini secara istilah. Secara istilah, qada itu ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman apa sih? Ya, zaman azali itu adalah zaman sebelum Allah menciptakan sesuatu. Jadi zaman sebelum kita dilahirkan di dunia, ada namanya zaman ruh, alam ruh dan sebagainya. Itu sudah ada ketetapan-ketetapan Allah di situ. Kita nantinya hidup di dunia akan laki-laki, setelahnya Anggi. Anggi sekarang menjadi laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Laki. Sri Rahayu sekarang laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Perempuan. Perempuan. Nah, itu sudah ada ketetapan Allah sejak zaman azali. Terus untuk qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah tersebut. Jadi keterkaitannya itu ada antara qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Dengan qadar perwujudan dari rencana Allah tersebut. Jadi dari ketetapan Allah tersebut diwujudkan pada qadar sewaktu kita hidup di dunia. Kita sekolah di SMP ini, itu sudah ketetapan Allah sejak qada dan qadar dan saat ini. Ya. Jadi itu hubungannya qada dan qadar. Anggap qada itu listnya. Ada list, ya. Deretan list dan qadar itu namanya kita mau belanja, kan ada catatan. Nah, waktu kita ke pasar, oh saya mau beli terong, beli ini. Waktu kita beli terong itu, maka itu qadarnya Allah. Bisa dipahami ya? Siap, bisa, Bapak. Pak, bisa, Pak. Nah, pinter, cerdas semua anak-anak saya ini. Lanjut, pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Namanya makhluk. Makhluk itu siapa saja sih? Ya, Saya, Pak. makhluk itu masya Allah, segala sesuatu selain Allah. Yang namanya makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah. Apa saja segala sesuatu selain Allah? Pokoknya yang selain Allah itu namanya makhluk. Langit makhluk apa tidak? Kalau gitu makhluk. Contohnya apa lagi yang makhluk? Manusia, Pak. Manusia, pinter. Apalagi? Kerbau. Kerbau itu makhluk. Awan itu makhluk apa tidak? Awan. Tidak. Makhluk itu. Makhluk. Jadi semua sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Ya. Jadi sudah Awan Kinton, Pak, makhluk juga. apa? Awan Kinton makhluk, Pak. Itu Son Goku itu. Nonton Son Goku kamu ini. Ya. Baiklah, lanjut ya. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Coba Nadiroh dibaca penggalan surat Al-Qamar ayat 49 itu. Inna kulla. Pakai bismillah, Pak. Ya, bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahum biqadar. Sudah, Pak. Pinter. Diartikan Anggi.
Anggi, Artinya mainan HP terus. sungguh. Ayo. Artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi Allah itu sudah ada takarannya menciptakan segala sesuatu itu, tidak kurang tidak lebih. Semua ciptaan Allah itu sempurna, ada manfaatnya dan sebagainya. Dan selanjutnya surat kedua yaitu penggalan surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqduran, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kalau sudah Allah menetapkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Seandainya Anggi melawan seorang raja yang banyak tentaranya, kalau Allah sudah menetapkan Anggi menang, menang apa tidak Anggi? Menang, Pak. Menang, karena sudah ada ketetapan Allah. Allah. Selanjutnya hubungan kodok dan kodar seperti saya jelaskan tadi itu. Kodok dan kodar itu ada hubungannya. Kalau kodok tentukan dan berjalan sesuatu dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di Jagat Raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali dan diterapkan di saat ini, namanya qadar. Paham ya? Paham. Ya, Pak. Dan lagi macam mana kodok dan kodar ini biasanya disebut dengan takdir. Ya. Apa itu? Jadi kodok dan kodar ini biasanya disebut dengan takdir. Takdir terbagi menjadi berapa itu? Dua. Dua. Ada yang mubram, ada yang mu'alaq. Kalau yang mubram adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Tidak dapat dirubah. Kalau yang mu'alaq bisa dirubah dengan cara berikhtiar oleh manusia, ya. Lanjut. Ini dalil dan contoh takdir mu'alaq. Dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11, ya. Dan ini sebagai ilustrasinya di contoh takdir mu'alaq. Keberhasilan dalam karir, maka kalian kalau ingin kaya, ingin berhasil harus berusaha, ya. Itu bisa dirubah dengan cara usaha. Keberhasilan dalam percintaan, kamu ingin dapat istri, ya jangan diam-diam saja. Kalau kamu cuma diam saja nggak mungkin tiba-tiba datang, kan gitu. Harus berusaha. Kesehatan dan penyembuhan, kalau kalian ingin sehat harus berusaha makan makanan yang sehat dan sebagainya. Keberhasilan dalam pendidikan ya harus belajar kalau ingin pintar. Keberhasilan pekerjaan ya harus bekerja keras. Hubungan interpersonal, hubungan antar teman, antar keluarga, antar saudara harus membuka hati, ya. Ini contoh dan dalil takdir mubram. Misalnya seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian, itu salah satu contoh, beberapa contoh dari takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ayatnya ada di ayat surat Al-A'raf ayat 34, yang nantinya kalian cari artinya ini ya, kalian tulis di buku kalian, dan yang tadi itu ditulis juga dan dicari artinya untuk tugas individu. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, seyogyanya ada manfaat, ada fungsi. Apa sih fungsi iman kepada qada dan qadar? Ini sekelumit fungsi. Padahal masih banyak fungsi-fungsi yang lain, manfaat-manfaat yang lain kalau kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, sebagai landasan semangat untuk berikhtiar, berusaha. Karena takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan ikhtiar. Yang kedua, qada dan qadar tidak menghilangkan usaha.
ya. Terus memotivasi untuk bekerja keras dan seterusnya sampai nomor 9 dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bapak. Ini perilaku beriman kepada kodok dan kodar, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu presentasi atau paparan materi pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan dari anak-anak sekalian? Langsung soal aja, Pak. Oh, langsung soal. Wah, tandanya sudah paham semua. Memang anak-anak cerdas. Nah, cerdas ya. Baiklah. Untuk selanjutnya kita bagi kelompok. Di sini ada 10 anak ya. Kita bagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Oh, 3 kelompok. 3 kelompok yang nantinya kalian berhitung dari 1, 2, 3. Nanti balik lagi ke nomor 1. Nanti yang menyebutkan 1 bergabung ke nomor 1 ya. Coba mulai berhitung. Ya, anggap sudah berhitung semua ini ya. Kalian sudah terbagi menjadi kelompok. Ada 3 kelompok. Kalian tugas kelompoknya yaitu adalah diskusi. Bentar. Sebelum kalian diskusi, saya jelaskan dulu. Ini materinya tentang kodok dan kodar ya. Nanti kalian tulis kelasnya dan nama anggota kelompok kalian. Terus ini sudah ada petunjuk kerja untuk mengerjakan tugas ini. Dan juga ada petunjuk tugas kelompok ya. Yang nantinya kalian akan mendiskusikan sebuah cerita ini. Nah, ada cerita langkah ikhlas Zain. Kalian baca bersama dalam kelompok kalian, terus kalian musyawarahkan, kalian diskusikan. Itu sudah ada soalnya, itu ada 2. Setelah kalian baca, kalian diskusikan, kira-kira bagaimana penerapan tawakal dan ikhtiar oleh Zain tersebut ya. Dan selanjutnya nanti ditulis di sini hasil kerjanya ya. Dan juga ada kasus 2, bangkit dari kegagalan. Nanti juga kalian bahas, kalian diskusikan, dan hasil diskusinya ditulis di lembaran LKPD sini ya. Bisa dipahami? Baiklah, silakan diskusi. 3 kelompok sudah bergabung ya bersama-sama teman kalian ya untuk diskusi ya. Saya berikan waktu 30 menit. Soalnya agak kelihatan, Pak. Oh, saya bagikan ini, saya bagikan kertasnya. Sudah saya bagikan ya. Sudah, Pak. Bagikan. Saya 30 menit sudah berakhir, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Kelompok 1 sudah ya, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Sekarang untuk kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 untuk maju. Baiklah, kelompok 1 ternyata sangat luar biasa hasil diskusinya dan paparannya sangat bisa dipahami, akan tetapi harus lebih mengulik lagi tentang kodok dan kodar supaya pemahamannya lebih bertambah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, ini Pak Akmal tidak bertanya. Kira-kira setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, terus kita sudah diskusi, kira-kira apakah yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Coba, kira-kira apa yang sudah kalian pahami? Fahim, apa yang kamu pahami setelah mempelajari materi ini? Percaya takdir, Pak.
Percaya takdir, bagus. Bahwasanya takdir itu semuanya datangnya dari Allah. Bisa, kira-kira apa yang kamu pahami setelah mempelajari materi pada pagi hari ini setelah diskusi? Semua yang terjadi dalam kehidupan itu sudah diatur Allah, Pak. Pinter. Wah, pinter anak-anak kelas ini. Anggi, jangan termenung. Apa? Siapa? Kira-kira yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Yang saya pelajari tadi, kekayaan bisa didapatkan dengan jalan usaha kerja, Wah, Pak. pinter. Wah, ternyata sudah paham Cita-cita semua. saya soal Jangan gurau terus kamu ini. Selanjutnya kita sudah selesai. Akan tapi Pak Akmal, mohon kalian untuk mengisi refleksi. Ya, mengisi refleksi. Saya kirimkan ke WA grup dan bisa juga kalian scan barcode-nya supaya memudahkan kalian untuk mengisi refleksi. Ya, silakan kalian scan barcode-nya untuk mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Saya kasih waktu mengisinya 5 menit saja. Ya, kalian barcode. itu Ya. disuruh bayar atau gimana itu, Pak? Nah, itu saya kirim WA itu. Linknya sudah saya kirim WA, tinggal nutul itu ya, tinggal nutul. Tinggal klik, sudah buka, kamu isi ya. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah semua. Baiklah, dengan kalian sudah mengisi refleksi materi iman kepada qada dan qadar, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini selalu mendapatkan izin dari Allah. Kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya, dan tinggi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan. Kurang lebihnya Pak Akmal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.